Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Ya, mungkin pas KKR ada banyak yang tanda kutip semangatnya dibakar lebih lagi untuk kita makin menata hidup kita seperti apa yang sudah kita dengar kemarin dalam KKR kita, bagaimana hari-hari terakhir Anda dan saya harus menata hidup sehingga kita kedapatan sebagai pribadi yang sungguh-sungguh berkenan dan ada di hati Tuhan tentunya. Amin. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk minggu pertama di bulan kelima tahun 2024. Dan 4 bulan tentunya sudah kita lewati, dan saya percaya ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Bisa lihat sebelah kita masing-masing bilang begini, Tuhan pasti sudah lakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, ini tim kita sudah membuat semacam rekap bulanan. Kalau Anda mau melihat kembali, bisa lihat di YouTube channel kita. Saya tadi sempat di WA sebelum mulai ibadah, ada teman kita yang WA saya screenshot, Pak saya yang ke 1000 viewer KKR kemarin hari Rabu. Ini sejarah buat Sokit, dan itu viewernya itu bisa digabung antara viewer saya, Pak Paul, Bu Maya atau siapa, itu kita nggak nyampe 300. Tapi KKR kemarin karena tadi ada yang WA saya screenshot sudah 1000, saya yang ke 1000, saya bales sudah 1004. Nah, nggak tahu nih sekarang sudah 1000 berapa. Ya mungkin yang nonton hanya buka sebentar kemudian leave, enggak masalah. Tapi rekor buat Sokit sebab sudah 1004 tadi itu saya sebelum duduk. Nah, bisik-bisik sama sebelahnya, besok banyak nonton ya. Jadi nontonnya bukan drakor terus, tapi nonton Sokit Blessing supaya viewernya makin bertambah. Saya kaget, lumayan lah subscribe-nya nambah berapa itu? Nambah 25 ya, lumayan ya, jadi 680 sekian. Dan yang nonton sudah 1000 lebih. Dan kalau Anda lihat begitu klik channel kita, mau masuk tayangan khotbah atau ibadah kita, itu sudah diawali iklan dulu. Saya kaget tuh kemarin, sembari cek saya, ini bener iklan, saya lihat di laptop, ini iklan beneran apa bukan ya? Tapi betul iklan. Kemudian kan ada tanda lewati, klik lewati maka muncul khotbah KKR kita. Enggak berapa lama muncul iklan lagi. Saya ragu ini apa saya salah mencet link bawahnya gitu ya, tapi saya perhatikan enggak. Kemudian muncul khotbahnya lagi, enggak berapa lama lagi muncul iklan lagi. Jadi kita perlu berbanggalah paling tidak bahwa channel kita sudah dilihat 1000 kali oleh orang-orang ya. Mungkin kita perlu ngundang hamba-hamba Tuhan yang begitu ya. Nah, tapi tadi pagi saya jadi hopeless. Kok kalau saya yang khotbah nggak nyampe 500 viewer, jadi saya kurang terkenal ya. Nah, ini baru 2 hari sudah 1000 lebih. Tapi inilah berkat Tuhan buat kita paling tidak. Saya kemarin sudah umumkan juga di KKR, pantau dan terus ikuti channel Sokit baik di IG, di Facebook, di TikTok, kemudian di YouTube supaya menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau mau lihat kembali apa yang ada sepanjang 4 bulan, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di YouTube bulan Januari, berkat beriman kuat andalkan Kristus.
Bentar, ini catatan saya hilang. Februari, a living faith. Iman yang hidup. Nah, Anda dan saya akan memiliki iman yang betul-betul hidup kalau kita ini andalkan Tuhan. Andalkan Kristus sehingga iman kita terus bertumbuh. Iman bertumbuh karena pendengaran akan firman Kristus. Kemudian masuk bulan Maret, Christ living in me. Bagaimana sungguh-sungguh iman yang berakar mengandalkan Tuhan kuat, kemudian iman kita hidup, saya percaya dan kita akan melihat lebih spektakuler lagi karena Yesus ada tinggal hidup dalam hidup kita sehingga ada buah-buah yang termanifestasi. Nah, masuk bulan keempat, bagaimana faith over my problem. Nah, saudara, kalau Anda dan saya kuat di dalam Kristus, iman kita bertumbuh, iman kita tertancap kepada dasar kebenaran di dalam Tuhan, maka saya percaya Kristus yang hidup dalam hidup kita itu akan membawa kita untuk sungguh-sungguh bisa melampaui segala persoalan. Nah, bulan April yang lalu saya sudah sampaikan ada satu quote yang tidak boleh dilupakan. Semakin besar tantangan dan persoalan yang Anda hadapi, maka solusinya sebenarnya simple. Perbesar iman Anda dan saya. Kalau imanmu besar, melampaui persoalan pergumulan, maka Anda akan tenang. Tapi kalau imanmu kecil, masalahnya dipandang lebih besar, maka kita akan kemerungsung kalau orang Jawa bilang. Ya aduh, kelimpungan. Dikit-dikit berpikir bahwa ini kenapa terjadi. Kemudian sebentar-sebentar mulai mengeluh, sebentar-sebentar menyalahkan orang di sekitar kita. Bahkan ada banyak juga orang Kristen yang sebentar-sebentar menyalahkan Tuhan karena persoalan dan pergumulannya tidak kunjung selesai. Kenapa ini muncul dan terus tidak bisa teratasi? Karena iman kita barangkali yang tidak kita perbesar. Amin. Mari, yuk saya mau ajak masuk bulan Mei. Ada satu tema ya. Ini cukup menggelitik ya. My best friend, Holy Spirit. Tadi ketua sinode kita menyampaikan bagaimana kita hidup di dalam tuntunan Roh Allah sehingga semangat yang berkobar karena Roh Kudus itu akan memampukan Anda dan saya menjadi saksi. Nah, saya mengajak kita sekalian untuk coba kita merenung sebentar. Pernahkah Anda punya best friend? Halo? Zaman saya dulu SMP, SMA, SMP secara khusus itu ada sahabat pena. Dulu kan wajib tuh sekolah baca majalah tertentu, saya nggak sebut. Kemudian biasanya di lembar belakang itu ada foto-foto sahabat-sahabat di situ. Kemudian kita bisa, karena memang waktu zaman dulu mata pelajaran bahasa Indonesia itu tanda kutip memang tidak mengharuskan harus sekali, tapi diminta dinilai. Jadi mau nggak mau kita harus punya sahabat pena. Cari di majalah itu, kemudian siapa sahabat di luar pulau, kemudian kita berkirim surat bertanya apa kabar dan lain sebagainya, sekolahnya di mana. Kemudian mulai diskusi mata pelajaran, apa yang paling digemari, yang paling ditakuti dan lain sebagainya. Itu sahabat. Tapi saya punya sahabat juga pada waktu itu karena memang mata pelajaran khusus yang tanda kutip tadi. Saya punya sahabat, saya kirim surat. Tapi begitu saya beranjak masuk SMA, kemudian kuliah, lupa.
Dan anehnya juga lupanya kompak. Sebab di sana juga gak kirim surat lagi. Sampai hari ini saya juga gak ngerti kemana sahabat saya, dan dia juga mungkin sudah lupa dengan saya. Itu sahabat lahiriah yang kita jumpai. Tapi bicara Roh Allah yang menjadi best friend kita, dia luar biasa. Kalau kamus menjelaskan sahabat sejati itu apa sih artinya? Sahabat sejati adalah orang yang selalu memberi dukungan. Orang yang selalu memberi dukungan baik saat susah maupun senang. Itu sahabat sejati. Tapi betulkah sahabat sejati itu masih ada? Saudara sering lihat tayangan di YouTube atau di media online muncul. Apakah hari-hari seperti ini zaman now itu masih ada orang baik? Kemudian tayangannya itu dibuat drama dan lain sebagainya. Ada tas yang ketinggalan kah? Atau mungkin pas ada situasi tertentu membutuhkan pertolongan, ada orang yang nolong atau tidak? Kalau ada orang yang nolong kemudian komen-komen di belakangnya itu, hari ini masih kita temukan juga orang yang baik hati dan tulus sehingga dia memberikan pertolongan tanpa pamrih. Sahabat sejati adalah orang yang memberikan dukungan saat kita dalam kondisi susah ataupun senang. Tapi yang jadi persoalan, masihkah ada sahabat sejati di zaman sekarang? Dengan situasi kondisi kita mungkin mengalami tantangan pergumulan, orang lain pun mengalami tantangan dan pergumulan. Masihkah yang namanya persahabatan sejati itu tidak dicampuri dengan tujuan-tujuan atau motif-motif tertentu? Kalau Anda yang berbisnis, masih Anda temukankah partner bisnis kita yang betul-betul murni menjadi partner bisnis kita? Atau tanda kutip, oh ini kalau bisa kita ciak-ciak saja. Oh ini kalau orang bisa kita tipu, kita makan-makan saja. Bukankah ini masih kita sering temui hari-hari ini? Tapi saya mau sampaikan berita baik buat kita. Ada satu pribadi yang menjadi best friend kita, yaitu Roh Kudus. Sahabat yang selalu menyertai, sahabat yang selalu memberikan dukungan yang terbaik, sahabat yang tidak pernah mengambil keuntungan. Justru Roh Allah selalu support kita. Roh Allah selalu menopang kita. Karenanya mari kita akan melihat teks firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara, kalau kita melihat konteks ayat ini, kalau Anda melihat Yohanes pasal 14, bagaimana Yesus menjanjikan seorang penghibur. Kemudian masuk di pasal 16, bagaimana ada satu gambaran yang Yesus sampaikan kepada murid-murid. Nanti aku akan tinggalkan kalian, kalian itu akan masuk masa yang sulit, masa yang sukar, masa yang penuh tantangan, tapi kalian gak perlu takut. Sebab aku pergi kepada Bapa dan Bapa akan utus penolong yang lain. Ini sesuatu yang luar biasa. Yesus menyampaikan sebuah pesan khusus
untuk murid-muridnya bahwa ada satu pribadi yang akan diutus, satu pribadi yang menggantikan Yesus, Roh Kudus namanya. Nah, Roh Kudus yang selalu menyertai Tuhan itu berikan kepada kita. Bagian yang pertama yang bisa kita pelajari, Tuhan berikan Roh Kudus. Amin. Saudara, tadi pagi saya sempat, ini pelan-pelan saja ya, karena ini basic bicara tentang pengajaran Roh Kudus supaya ditangkap semua. Ada banyak orang bingung, kok Allahnya orang Kristen 3 ya? Ada Bapa, Anak, ada Roh Kudus. Saya berharap ini sudah tidak kita pusingkan. Memang bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus, kalimatnya tadi jelas tuh. Dunia tidak akan mengerti tentang Roh Kudus. Dunia nggak ngerti siapa Roh Kudus karena mereka nggak kenal. Tapi ada satu kalimat menarik di situ disebutkan bahwa kamu mengenal Dia, kamu mengenal Roh Kudus, kamu mengenal Bapa, kamu mengenal Aku, kata Yesus. Karenanya Roh Kudus itu sangat luar biasa. Nah, tadi pagi saya sampaikan begini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini Gereja Betel Indonesia itu memberikan keleluasan atau keleluasaan ya, untuk Anda dan saya kenal Roh Kudus. Di GBI tidak ada intimidasi yang melarang jemaatnya untuk mengenal lebih dalam siapa Roh Kudus, untuk menikmati karya Roh Kudus, untuk menikmati segalanya yang tersedia di dalam Roh Kudus. Gereja kita tidak membatasi itu. Karenanya yang mau berbahasa lidah silakan. Ada karunia penglihatan silakan kalau memang Tuhan kasih. Tapi kalau enggak ya jangan sok melihat. Dikit-dikit saya lihat di sana tuh gelap. Ya memang kalau merem gelap. Begitu ada senter telarap, saya melihat kilatan Tuhan. Itu senter nyala aja, nggak usah di hiperbola. Karena kadang-kadang ada yang suka halu begitu ya. Begitu masuk ruangan, ini kayaknya kok aku merinding ya. Ini jangan-jangan. Kemudian mulai, waduh ini kayaknya kok buat saya sempoyongan. Saya pastikan Anda nggak makan sehari, kemudian naik ke lantai 2 di sana, pasti sempoyongan. Terus jangan dibilang, ini kayaknya di atas ada apa ya. Yang jelas di atas properti Tamborin. Halo? Saya pindah ke Pastori. Pak, itu di pojok ruang sound super vet itu kayaknya ada loh. Oh iya? Saya cek, oh iya ternyata ada. Sound system rusak ditaruh di situ. Ada cover keyboard di depan. Kemudian tapi kayaknya ada loh di situ. Makanya waktu AC berapa hari saya lewat di pintu sekolah minggu, kok seripit-seripit dingin. Saya buka lihat kok AC nyala. Saya matiin. Besok pagi lewat kok nyala lagi. Kan jadi halu juga saya. Ini musuh setan mainan AC ya. Saya sudah doa loh. Ini jangan ditiru, ini pendeta yang enggak berhikmat mungkin ya. Jadi saya di depan AC saya bilang ini, kalau memang kamu setan mainan AC, sekarang saya tunggu muncul. Nggak muncul-muncul. Besoknya nyala lagi. Akhirnya kan saya gemes panggil tukang AC. Tukang AC simpel, pegang remote. Pak, timernya
kepencet. Jadi berapa jam sekali nyala. Walah, Jan. Tapi GBI memberikan keleluasaan kepada jemaat untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Roh Kudus. Amin. Karenanya pun saya tidak alergi kalau tiba-tiba muncul ada orang bahasa roh, muncul ada orang sampaikan pernyataan, muncul ada orang dapat penglihatan, tapi yang jelas screeningnya firman. Kalau sudah keluar dari firman, tidak mungkin. Karena kalau kita belajar Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang dimaksud apa? Kebenaran yang ada pada Kristus. Wah itu Roh Kudus dahsyat luar biasa saudara. Jadi Roh Kudus nggak mungkin tuntun kita itu melenceng. Kalau melenceng berarti bukan Roh Kudus itu. Rohnya siapa nggak tahu gitu. Tapi mari bersyukur Tuhan berikan Roh Kudus. Saya sempat kutip ada sebuah data yang sangat menarik. Siapa itu Roh Kudus? Sehingga Tuhan berikan Roh Kudus satu berkat yang luar biasa. Satu hal yang sungguh ajaib buat Anda dan saya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Tuhan tidak tinggalkan murid-muridnya sendiri. Tuhan tidak tinggalkan kita sendiri saja. Tuhan tidak biarkan kita seorang diri, bahkan disebut yatim piatu. Tetapi Tuhan tinggalkan kita, Dia utus Rohnya yang kudus itu. Yang disebut Parakletos. Apa sih Parakletos? Seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Kalau Anda yang mungkin pernah lihat film-film tertentu, itu dulu film Mandarin ada Justice Bao. Benar ya? Yang itu ada apanya di sini? Begitu dia mengadili, kalau ada kasus-kasus yang unik itu kadang-kadang ini nyala betul ya? Nih. Iya benar nyala ya. Tapi itu film harus ditonton, disimak. Jadi memang harus lihat kasusnya, diikutin. Kalau dalam dunia pengadilan itu ada pengacara yang siap mendampingi kliennya dibela mati-matian. Bukan karena pengacaranya dibayar, bukan. Tapi istilah jabatan tugas tanggung jawabnya seorang pembela, dia akan bela kliennya sampai menang. Ini Parakletos, dan saya temukan sebuah pengertian begini. Siapa itu Roh Kudus? Ada 3 hal penting kalau dalam grammar atau tata bahasa Yunani. Ada 3 kata yang sangat-sangat menarik, mendalam, menjelaskan siapa Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus setara dengan Allah bersama dengan kita. Roh Kudus itu setara dengan Tuhan bersama dengan kita. Itu pengertian yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus yang setara dengan Allah ada di sebelah kita. Jadi yang pertama bersama kita, yang kedua setara dengan Tuhan, pribadi yang setara dengan Tuhan itu ada di sebelah kita. Dan yang ketiga, yang setara dengan Tuhan itu, Roh Allah itu ada di dalam kita. Jadi bersama dengan kita, di sebelah kita, dan ada di dalam kita. Bukankah ini luar biasa? Amin. Tapi kebanyakan ada juga muncul ya orang Kristen ke kamar mandi saja nggak berani. Mending diempet. Wis ora apa-apa dipegang. Lah, serem.
Tapi di sini nggak ada ya. Halo? Ada yang suka takut gitu bangun tengah malam padahal haus gitu ya. Saya baca sebuah artikel, kalau Anda tidur di ruangan AC, itu kalau lilir tengah malam, Anda sebaiknya minum seteguk air. Karena apa? Biasanya di sini kering. Tapi nggak boleh begitu minum, klok, mabok itu nanti. Bukan mabok anggur, maksudnya mabok kita kebanyakan air. Sedikit aja untuk membasahi. Begitu sudah haus, jam 12 lebih. Kita melek, dengar aduh kok sepi banget di rumah. Terus ingat ini malam Jumat Kliwon. Aduh. Makin merinding bulu kuduk. Begitu mau melangkah keluar ternyata ada bunyi. Mundur lagi. Padahal kalau kita bilang roh Allah yang ada padaku lebih besar dari roh manapun. Tapi ke kamar mandi takut. Tapi nggak ada ya di sini ya, amin ya. Amin. Saya mau tanya sama Pak Win, Pak, kalau tentara penakut itu bisa dikemplang sama komandannya ya Pak? Suruh tugas ke sana, dan pokoknya dan yang ini jangan dan aku disuruh jungkir balik ratusan kali nggak apa-apa, tapi jangan ke tempat situ ya dan itu dikemplang itu. Saya belajar berani itu setelah tingkat 1 semester 2 kalau tidak salah. Saya dulu penakut juga. Tidur mati lampu itu nggak bisa tidur. Tapi begitu masuk pelayanan, pos PI di ujung timur, rumah kakek saya di sebelah barat. Ada 2 jalan. Jalan tengah sawah, ada sumur di tengah sawah. Kata orang kuntilanak suka main air di sumur. Saya pikir dari lewat sana ketemu kuntilanak kan mendingan lewat jalan yang satu. Jalan yang satu. Sekarang 3, dulu cuma 2. Karena yang satu itu jalan kecil susah. Jalan lebar, betul lebar. Tapi sebelahnya kuburan. Sekitar 300 meter. Saya mikir lewat mana? Kalau aku bilang penakut, malu sama jemaat yang baru kulayani di pos PI. Panggil saya Om waktu itu. Om mau pulang ke rumah kakek? Iya. Nginep sini aja nih udah jam 8:30 lebih loh. Jalan nanti keluar kan jam 9-an. Udah gelap lah Om. Nginep sini aja. Ah enggak enak udah saya ditunggu kakek. Pulang gagah. Tapi begitu makin deket persimpangan mikir jalan sawah apa jalan kuburan. Saya mulai ngitung kancing. Kuburan sawah. Itu mulai karena takut luar biasa. Akhirnya saya udahlah lewat jalan sawah. Kalaupun ada kuntilanak itu lari sekitar 100 meter ada rumah penduduk. Daripada lewat kuburan 300 meter harus lewat kuburan baru ketemu rumah 100 meter kemudian. Kan lebih lama. Udah lewat sana. Jadi saya jalan itu ngeliatin sumur. Jadi kan karena melingkar saya liatin sumurnya terus. Begitu sudah di ujung sana saya mulai lihat begini jalannya sambil mikir nggak ada apa-apa kok ya. Ini orang penduduk desa nakut-nakutin. Tapi tahukah Anda begitu 200 meter sudah mendekati rumah kakek saya, tinggal 100 meter, saya teriak sekencang-kencangnya. Enggak ada nyaut-nyaut, saya panggil lebih keras lagi, supaya dia keluar. Takutnya kuntilanaknya sudah ngikutin gitu loh. Itu minggu pertama. Minggu berikutnya saya pelayanan lagi, tengah malam. Saya milih, aduh, lewat sawah
kuntilanak ya. Mungkin kemarin lagi beruntung gak muncul. Tapi ini kalau ini muncul kan repot. Udahlah lewat kuburan. Tapi belum lama tahun kemarin heboh di kuburan ini. Tahu bulat digoreng dadakan. Bakul tahu bulat lewat kuburan. Lari tinggalkan mobilnya. Karena apa? Di samping pintu kaca supir dan yang lagi goreng dibakar ternyata berdiri pocong. Dan memang kuburan itu terkenal cukup unik. Jadi saya mikir, udahlah gak apa-apa lah, pengalaman kemarin lewat sawah, sekarang lewat kuburan. Tapi sungguh-sungguh sepanjang 300 meter lewat kuburan, saya jalannya itu bukan begini, tapi gini. Karena supaya ngeliat kuburan. Tapi bersyukur sampai rumah aman. Saudara, kita ini punya roh Allah. Harusnya seperti waktu Yesus ke Gerasa. Orang yang kerasukan setan, ada legion di situ. Apa kata dia? Hai anak Allah yang maha tinggi, apa urusanmu kau datang ke tempat ini? Harusnya setan yang gemetar. Amin. Coba perhatikan lagi tadi, ada 3 pengertian. Roh Allah yang setara dengan Allah, karena memang dia Allah, itu ada bersama dengan Anda. Roh Allah yang memang adalah Allah sendiri, itu ada di sebelah Anda. Roh Allah ada di dalam kita, dan itu yang diberikan oleh Bapa yang Yesus minta. Bapa akan utus penolong mendampingi Anda. Halo, ini veteran mungkin masih ingat ya, zaman-zaman masih nginep di gereja zaman dulu. Itu ada banner yang sekarang saya lipat itu, tiang bannernya. Dulu kan ada 6 tuh. Bukan veteran ya, nah, Ruben. Maaf ya veteran ya, salah nama. Sama-sama dari Kroya. Ruben dulu dengan ketua kaum muda zaman dulu suka nginep di gereja karena masih pada kuliah. Itu ada yang bilang, aduh om, itu masa banner berkibar-kibar. Saya bilang gak apa-apa lah kalau gereja dibilang angker. Karena memang gereja tidak ditungguin tiap hari. Aman, tidak ada pencuri yang masuk. Tapi karena memang daerah sini aman, karena pertolongan Tuhan. Amin. Sampai, aduh nanti kalau masuk, siapa ya yang bilang? Itu di tangga itu ke atas. Anak saya kadang saya tes, kalau malam suruh nutup gereja, merinding. Masa sih? Tapi kalau anak saya malam, kalau youth pulang malam, saya awasin dari lantai 2 tak lihat. Ya karena dia cewek, kalau dia nutup kunci gerbang, saya turun dari tangga samping. Bukan apa, bukan masalah setannya, karena dia cewek. Siapa tahu ada orang lewat godain laki-laki kan, kalau ada saya paling tidak saya bisa memberikan perlindungan. Jangan takut sama setan. Amin. Amin. Yang ngekos, ini anak saya mau kos. Kadang-kadang fenomena yang muncul di kos-kosan, itu jangan kos di kamar yang ujung sana. Emang kenapa? Itu kalau malam pintunya buka sendiri. Justru biasanya yang angker bayar kosnya paling murah. Amin. Berani? Lin, berani Lin?
Saudara mungkin pernah dengar cerita lama ya. Kompleks ini dulu kan sepi sekali. Kalau tengah malam itu orang jarang yang lewat. Tapi sekarang rame. Mau sampai jam 2 pagi pun masih ada orang lalu lalang. Jam 3 pun ada. Kalau Anda nggak percaya, jam 3 coba ke sini. Pasti ada orang. Ya Anda. Bilang sama sebelah kanan kiri, Roh Allah ada bersamaku. Dia siap menolong. Dia siapkan diri sepenuhnya. 24 jam kapan Anda kontak Roh Allah, dia standby. Sinyalnya nggak pengaruh. Mau provider apa saja, oh ini gara-gara hujan sinyalnya biar pet. Roh Kudus nggak gitu. Begitu Anda sebut dan panggil dia, bahkan mungkin ada dalam hati saja, dia ada bersama Anda, dia connect. Dan dia siap sedia apa yang Anda perlukan dan Anda butuhkan, dia siap sedia. Ya kalau sinyal kita kan kemarin KKR aja 2 kali. Saya lihat di grup itu. Oh 5 kali, astaga 5 kali. Tapi luar biasa ya, setelah dikompres, direcord, diupload ulang khotbahnya sudah 1000 kali lebih viewernya. Ini mungkin kalau nggak 5 kali, biar pet, mungkin sudah 2000 ya. Karena dari kemarin sudah launching gitu. Enggak, Roh Allah, dia standby. Dia tunggu Anda. Hanya persoalannya gini loh, orang Kristen kadang suka alergi kan. Begitu ada di sana manifest, kok gitu amat ya? Jangan-jangan. Yuk mari kita belajar berbesar hati, terbuka. Karena Tuhan bisa bekerja melalui siapa saja dalam kasus apapun. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Tuhan berikan Roh Kudus, dia Roh Allah bersama dengan kita, ada di sebelah kita, bahkan ada di dalam kita. Dia sertai, yang kedua selamanya. Coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ayat 16 sampai 17a. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kalimat ini, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Berapa lama sih kita kuat mendampingi sahabat, mendampingi pasangan kita, mendampingi anak-anak kita? Kalau kita sebagai orang tua, sampai kapan kita dampingi anak kita? Sampai dia akil balik, dia dewasa, kemudian membangun rumah tangga, mungkin pendampingan kita tidak bisa sepenuhnya. Sampai kapan kita mendampingi pasangan kita? Kalau kita dipanggil Tuhan lebih dahulu, kita tidak bisa selamanya dampingi pasangan kita. Atau sebaliknya, kalau pasangan kita lebih dahulu, dia tidak bisa mendampingi kita selamanya. Tapi Roh Allah dampingi Anda dan saya selamanya. Amin. Kurang setia apa tuh kalau bahasa gaulnya? Roh Allah tidak pernah tinggalkan kita. Pak, tapi rasa-rasanya saya banyak masalah kok. Saya sepertinya enggak merasakan lawatan Tuhan, enggak merasakan tuntunan Tuhan, enggak merasakan pertolongan Tuhan. Ya, kita sudah ikut School of Prayer. Kadang-kadang doa kita sedang masuk dalam suasana istilahnya padang gurun. Doa sepertinya enggak dijawab. Enggak ada tanda-tanda jawaban Tuhan, enggak ada tanda-tanda lawatan, enggak ada tanda-tanda bahwa Tuhan bekerja menolong kita. Sepertinya kita dibiarkan Tuhan hand up,
kemudian abaikan kita, biarkan kita sepertinya. Padahal yang dia lakukan tidak seperti yang kita pikirkan. Dia selalu ada, dia setia menemani kita, dan dia selalu siap sedia. Kalau Anda memerlukan dan membutuhkan, dia siap turun tangan. Hanya kadang-kadang ketika dia mau turun tangan, kita banyak rewel. Yang jago renang, kalau menolong orang yang tenggelam, yang ditolong masih, maaf ya bahasa Jawa, masih petakilan, lebih baik dibiarkan tenggelam dulu. Baru yang nolong itu dengan leluasa bawa dia ke pinggir. Saya punya kakak kelas, angkatannya kakak saya. Dia kuliah di Semarang itu di maritim. Kurang canggih apa di maritim, jago renang. Tapi dia meninggal karena menolong yang tenggelam, yang ditolong malah selamat, dia nggak selamat, meninggal. Ada trik menolong orang yang tenggelam, kalau yang ditolong ini masih gugup, biarin dulu, kalau perlu keblebek dulu. Karena itu lebih mudah yang menolong untuk bawa dia ke pinggir. Kalau dia ditolong, ini yang menolong juga bisa kena masalah. Nah, ada banyak orang Kristen begitu. Berseru sama Tuhan, ketika Tuhan turun tangan, kitanya ribut sendiri. Atau mungkin kita pikir, udah Tuhan, ini model begini harusnya begini loh Tuhan. Kita lebih jago dari Roh Kudus. Akhirnya apa? Proses makin berkepanjangan. Gak kunjung selesai. Masih ditambah lagi, gak kunjung selesai. Masih ditambah lagi, gak kunjung selesai. Bagian kita adalah diam di hadirat Tuhan. Karena penyertaannya sempurna. Amin. Bilang sama sebelah kanan kiri, jangan rewel ya. Waktu anak kita masih kecil, waktu dia baru belajar dari jongkok berdiri kemudian jalan, baru 2 langkah gabruk. Ayo berdiri lagi, jalan gabruk. Ada saatnya ketika anak kita jatuh gabruk itu, kita hanya cuman iya gitu. Tapi kalau kita tahu jatuhnya itu akan membahayakan dia, pasti kita dengan sigap akan langsung tangkap dia. Betul? Waktu kita nyebrang jalan, kita latih anak kita, kan gak mungkin kita gak pernah ngelatih anak kita nyebrang jalan. Pasti komentar kita teliti luar biasa. Kalau mau nyebrang jalan, lihat kanan kiri. Kalau kanan kiri aman, kamu jalan. Tapi sembari jalan jangan meleng. Jalannya cepat, perhatikan. Tapi kalaupun kita lihat ternyata begitu jalan ada yang membahayakan, kita sebagai orang tua gak mungkin tinggal diam. Pasti kita akan dengan sigap tangkap anak kita, lindungi anak kita. Roh Allah seperti itu. Lebih dahsyat, dia akan pedulikan kita, dia akan perhatikan kita. Tiba waktunya dia turun tangan, dia akan kerjakan. Tanpa kita ngatur Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya, kata Tuhan. Penyertaannya selama-lamanya mendampingi untuk menolong setiap saat bagi orang percaya. Dia menyatakan penyertaannya tidak terbatas atau tidak tergantung waktunya. Namun yang dia kerjakan adalah selama-lamanya.
Amin. Pak, terus gimana? Ada pengajaran kalau Roh Kudus terangkat ke sorga, itu bicara rapture. Karena konsep perjanjian baru, Roh Allah tinggal diam dalam kehidupan orang percaya. Kalau tiba waktunya, Anda baca kitab Tesalonika, yang menahan itu diangkat. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau ditranslate dalam bahasa aslinya, pekerjaan menahan itu hanya dilakukan oleh pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus terangkat, itu bicara rapture. Karena Roh Allah gak mungkin tinggalkan kita. Amin. Halo. Jadi gak usah takut, aduh nanti aku diangkat apa enggak ya. Kalau Anda lahir baru, Anda dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, rapture, Anda diangkat. Karena itu firmannya begitu. Halo, bilang sama sebelahnya, ih aku spesial ya. Sampai disertai Tuhan selama-lamanya. Luar biasa. Saya gak mungkin kan dampingi anak saya. Saya ada batas waktunya. Usia saya tahun ini sudah masuk 51. Ada batas waktunya. Doa saya lanjut usia, tapi dengan usia yang lanjut mungkin saya sudah tidak bisa seperti sekarang ini. Di waktu-waktu yang akan datang, mungkin 30 tahun ke depan saya nggak seperti sekarang. Tapi penyertaan Roh Kudus tidak pernah padam dan pudar. Dia on fire terus, mendampingi, menyertai kita. Amin. Karenanya bersemangat jadi orang Kristen. Jangan memble ketemu masalah. Aduh, nyanyiannya itu nyanyian apa ya? Orang yang pesimis. Ya, aduh. Apa itu nyanyian yang sendu-sendu, kemudian penuh dengan penderitaan. Ya. Tapi kita orang percaya, bulan Mei kita akan memperingati kenaikan Tuhan. Dan kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus. Dan konteks now, Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Itu yang akan mengobarkan kita untuk sampai Kristus datang yang kedua kali. Kita on fire bersama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita baca kalimat ini, tim musik, pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Yuk sama-sama kita baca kalimat ini, 1, 2, 3. Dia yang tak terbatas kuasanya menyertai dengan waktu yang tak terbatas juga. Jangan takut dan